zona nyaman itu bahaya sekali. Nah, banyak orang mungkin kayak kamu nih, kayak kamu, ya udah kamu tinggal di rumah nyokap, di rumah orang tua yang nggak perlu bayar dan udah punya tempat tinggal. Sedangkan kayak kita-kita yang memang merantau, ya kalau kita nggak beli kita nggak bakal punya, kita akan selalu bayar terus untuk sewa. Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Kali ini di channel Talita Krusita ada program baru yaitu Ngoper, ngobrolin properti bareng aku pastinya. Nah, di sesi ngoper kali ini kita bakal ngebahas tentang banyak pertanyaan-pertanyaan awam para masyarakat nih yang nanya-nanya tentang properti, kayak misalnya tips-tips membeli rumah gitu ya, atau lain sebagainya. Nah, di sesi kali ini aku bakal ngebahas keresahanku sendiri. Mungkin banyak nih ya yang mempertanyakan ini, mungkin banyak yang searching di Google juga. Kenapa para kaula muda tuh seakan tuh dipaksa untuk membeli properti sejak dini? Kayak contohnya banyak orang anak muda yang udah punya duit nih pasti pada tanya, udah punya properti belum? Uangnya daripada dipakai yang aneh-aneh, mendingan beli properti deh. Kenapa gitu loh? Padahal kalau kayak anak muda selain properti kan pasti banyak yang pengen dia beli kan, even sebelum dia married gitu. Kayak aku nih contohnya, misalnya aku mau beli tas gitu ya, tas harganya mahal, misalnya puluhan atau ratusan juta. Kenapa aku nggak beliin uangku ke situ? Kenapa harus beli properti gitu kan? Karena kita masih muda pengen mengeksplor banyak hal. Atau misalnya kenapa uangnya nggak aku pakai buat liburan aja sih? Kenapa aku harus spend money setiap bulannya untuk membeli sebuah properti gitu. Nah, tapi di sesi kali ini aku nggak sendiri karena aku punya bintang tamu yang bukan bintang nih pastinya. Nah, tapi sebelum itu aku mau intermezzo dulu. Jadi aku udah keluarin parfum. Ini adalah parfumku sendiri, merekku sendiri. Ini bisa kalian dapetin di official store. Jadi untuk yang wanita aku punya 3 varian ya. Dan jangan khawatir buat para laki-laki karena aku punya 2 varian dari Krusita untuk kalian nih. Nanti kalau kalian mau beli ataupun mau tanya-tanya, kalian bisa cek di official store-nya Krusita Official yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Nanti kalian bisa tanya-tanya tentang kesukaan kalian, wanginya apa, nanti bakal dijawab sama adminnya. Oke, kita lanjut aja karena kayaknya bintang tamu kita ini udah nggak sabar ya mau in frame gitu ya. Ini adalah bintang tamu tapi bukan bintang ya. Nah, di sini ada Bapak Santos. Halo, Halo, selamat selamat sore. selamat sore. Ini sudah Makasih sore loh. ya? Iya, makasih banyak loh udah diundang ke Oh iya, sama-sama. podcastnya Tadi Takrusita. Sebuah Mm-mm. kehormatan sekali. Iya, Jauh sama-sama. juga datangnya. Ini bintang tamu paling jauh nih pokoknya. Dari Dari mana tadi, Pak? dari lantai 2 Oh, dari turun ke lantai lantai 2 satu. ya, Pak ya. Iya. Turun jadi ya, Iya, Pak. Udah studio di kayak lantai 1 soalnya. Oh gitu. Jadi udah kayak bidadari turun dari kayangan ya, Pak ya. Oke. Nah, kali ini aku bersama dengan Mas Santos ya. Kalau belum kenal, aku adalah suaminya Tali Takrusita. Oh gitu ya. Jadi Kenalin dulu aja kali oke, ya. oke, oke, oke. Karena kalau depan kamera soalnya suka lupa ya, Pak ya. Betul. Iya, betul. Nah, kali ini aku ngundang Pak Santos karena sebagai kaula muda nih yang alhamdulillahnya sudah punya properti sendiri ya, Pak ya. Alhamdulillah udah Iya. punya. Nah, ini kan berhubungan dengan keresahanku yang tadi aku bahas. Kenapa sih anak muda tuh seakan dituntut untuk punya properti sejak dini? Tapi sebelum Oke. itu, coba dong ceritain dulu Bapak tuh punya properti sejak tahun berapa? Terus apa propertinya gitu dan kenapa beli gitu. Oke, pertama kali beli properti itu adalah tahun 2017. Itu yang Oke. benar-benar jadi. Yang bener-bener jadi itu maksudnya apa ya, Pak ya? Jadi sebenarnya ada beberapa yang apa namanya, yang sebelumnya beli dan nggak lanjut gitu loh. Jadi cuma sampai booking Oh, fee aja. Nah, yang sekarang itu udah jadi beli dan sekarang sampai jadi, ya kemarin udah ditempatin juga sih gitu. oke. Jadi kalau misalnya Bapak booking fee, Hmm. itu uangnya balik nggak, Pak? Biasanya kalau kita membatalkan sepihak kita nggak balik. Oh sayang dong, misalnya udah banyak yang booking fee tapi nggak jadi gitu ya. Jangan bilang kamu suruh aku mintain ke developer nih. Iya kayaknya bisa ditagih tuh Pak. Nggak usah, biarin aja lah rezeki Oke, mereka. nah properti yang Bapak beli itu apa? Pertama kali beli properti itu adalah apartemen. Oh apartemen ya. Gitu. Dulu kenapa historinya beli apartemen ya karena memang dulu masih apa ya? Masih muda lah ya. Oke, sekarang udah tua Masih Pak? sekarang udah punya istri, udah Oke, punya ya anak ya ya. gitu. Dulu masih tinggal sendiri terus pengen
yang ada di tengah kota, habis itu yang simpel-simpel aja sih gitu. Terus dapatlah apartemen dan kebetulan dulu pernah kerja di company itu, pernah kerja di perusahaan itu. Ya udah jadi akhirnya beli aja. Beli juga sama teman sendiri sih. Oke, jadi Bapak beli apartemen dari tempat Bapak kerja gitu ya? Itu Betul. didiskon kayaknya ya Pak ya? Makanya beli ya Pak ya? Enggak juga sih. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, kenapa Bapak memutuskan untuk beli? Terus gimana ya? Maksudnya kan sebagai anak Kenapa muda, kenapa memikirkan beli properti sejak muda gitu ya? iya, maksudnya Oke. kenapa gitu kan? Padahal kan Bapak bisa misalnya beli mobil. Pada saat itu udah punya mobil belum Pak? Hmm, udah punya belum Penny? Kayaknya belum belum punya ya. Saya Kayaknya aja yang jawab berbarengan deh. kayaknya deh. Enggak, Oke. kalau Penny kan lebih tahu. Oh, oke, Sebelum oke, kamu oke. dia udah lebih tahu. Jadi punya apartemen dulu atau mobil dulu? Apartemen dulu. Nah, kenapa Bapak beli apartemen dulu? Kenapa nggak beli mobil dulu? Which is anak muda tuh kan pengen yang Enggak, gaya karena gitu gini, kan? mungkin beda-beda orang tuh beda-beda kebutuhan. Nah, sedangkan aku itu kan di Jakarta tuh bisa dibilang merantau. Oke. Nah, dari pertama kali ke Jakarta itu ya udah kita ngekos gitu kan. Even aku belum pernah sewa rumah jadi selalu ngekos terus kan. Pada satu titik aku mikir, wah kalau kayak gini terus gue nggak bisa apa namanya punya rumah, punya properti gitu. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk membeli sebuah properti yang bisa ditinggalin gitu. Terus juga itu klienku juga banyak yang menyarankan itu sih. Terus dan yang pasti banyak orang yang percaya juga pada saat kita membeli sebuah properti pertama itu akan menjadi tempat berkumpulnya rezeki untuk kita karena ada tempat buat nyimpan katanya. Oh gitu. Berarti kalau tempat buat nyimpen tempatnya harus besar ya Pak ya? Oh Biar iya betul rezekinya sih. besar. Nah dulu belum punya uang banyak Oke. gitu jadi ya udah apartemennya biasa aja. Nah, itu waktu beli apartemen itu, kalau boleh tahu berapa sih cicilan per bulannya? Terus maksudnya gini, ini bukan tentang nominalnya ya, tapi, berapa sih yang harus di-spend gitu loh. Jadi kan biar jadi gambaran juga ya Oh buat para penonton nih, berapa sih minimal gambarannya gitu loh. oke. Apartemen di tengah kota Jakarta yang biasa aja gitu harganya sekitar Boleh nggak sih sebutin apartemennya di mana gitu biar ada gambarannya? Nah, aku punya apartemen itu di Basura City. Oke, di Jadi buat Basura teman-teman yang City. tahu di Basura City yang sering lewat ya, aku punya salah satu unit di situ. Ya, yang Dulu berapa ukurannya? dulu beli yang 2 kamar tidur itu Mhm. harganya kalau nggak salah 600 jutaan. Nah, kalau berbicara tadi soal budget, rata-rata apartemen dengan segmen seperti Basura City itu harganya sekitar 600 sampai dengan 1 M. Tergantung Oke. di mana letak si apartemen tersebut dan juga seberapa besarnya. Dan terus aku mau menjawab tadi kenapa aku memutuskan untuk membeli sebuah apartemen, membeli sebuah properti karena aku berasal dari daerah terus aku merantau di Jakarta kalau nggak memutuskan untuk berani ya nggak bakal punya gitu kan. Punya. Habis itu ya udah nekat aja gitu. Karena ya kalau kita nggak beraniin ya nggak bakal pernah punya gitu karena kita bukan terlahir dari orang yang punya terus punya rumah di Jakarta habis itu punya rumahnya gede gitu ya aku nggak terlahir seperti itu jadi aku harus membuat dan juga membeli untuk diriku sendiri apalagi aku cowok dan nanti aku gak bakal married gitu. Jadi intinya membeli properti itu kadang suatu keterpaksaan juga ya, Pak, ya? Maksudnya kita memaksakan diri untuk beli kalau nggak punya gitu loh. Menurutku iya. Oke. Banyak orang nggak apa namanya nggak punya keberanian untuk itu. Kalau aku tanya balik kenapa pada saat kamu sebelum menikah sama aku kamu tidak memberanikan diri untuk membeli sebuah properti. Kenapa aku tidak membeli properti? Satu, aku nggak kepikiran ya. Nah, Karena why? satu aku berada di zona nyaman, which is Nah, itu. Nah, banyak aku yes, sering ngomong juga ke teman-temanku bahwa zona nyaman itu bahaya sekali. Nah, banyak orang mungkin kayak kamu, ya udah kamu tinggal di rumah nyokap, di rumah orang tua yang nggak perlu bayar dan udah punya tempat tinggal. Sedangkan kayak kita-kita yang memang merantau, ya kalau kita nggak beli kita nggak bakal punya, kita akan selalu bayar terus untuk sewa. betul banget. Nah, kalau aku kenapa aku nggak kepikiran beli properti, ya itu tadi, aku berada di zona nyaman yang which is aku punya tempat tinggal yang nyaman dari orang tua, tempat tinggal yang Betul. besar yang aku nggak mesti bayar gitu ya. Aku bisa pulang dan pergi anytime gitu. Terus juga jadinya uang yang aku belikan yang harusnya aku spend buat beli properti, aku bisa spend ke tempat yang lain kayak misalnya aku bisa traveling,
Aku bisa beli barang-barang yang aku mau gitu kan. Nah, Karena aku pikirnya gini loh, sebagai seorang perempuan, gue ngapain beli rumah ya? Nanti kan gue nikah, terus ya kewajibannya si suami dong beli rumah, bener nggak? Nah kalau kayak gitu ngapain aku beli rumah gitu loh? Aku pikirnya kayak gitu. oh. Bener juga dong. Nanti kalau Tapi misalnya pada saat kamu membeli sebuah properti itu sebuah kebanggaan tau. Aku bisa beli tas Chanel, aku juga bangga kok. Nggak harus beli properti ya, Shay. Atau beli Hmm. mobil juga bangga kok, Shay. Ya, iya juga sih. Nah, itu sih menurutku sih. Ya itu balik lagi sih ke pandangan dan kebutuhan ya. Tapi menurutku, aku masih nggak ngerti kenapa seakan kesannya tuh para kaula muda dipaksa untuk beli properti. Ya itu Gitu sih. tadi. Which is sebenarnya itu bagus banget ya. Nggak Kalau banget, misalnya orang bisa sampai beli properti dengan uangnya sendiri, banget. berarti a lot of money yang dia spend di situ tuh menjadi Oh, dulu investasi banget. lumayan banget. Ah, iya dong. Nah, dulu itu ceritanya itu juga lucu banget. Jadi tadi ku bilang bahwa kebutuhan dan segala macam. Terus tadi kamu juga bilang bahwa uangnya bisa buat yang lain, bisa buat yang kesenangan-senangan itu, yang lain Mm-mm. itu kan. Aku dulu juga kayak gitu. Kamu kan Oke. kalau sering nanya kenapa kamu dulu segala macam kayak gini 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 gitu kan. Ya tapi Dulu tau nggak? Aku mau beli apartemen itu cash. oke, tapi nggak jadi. Alhamdulillah waktu itu ada rezeki. Nah, Habis itu uangnya dipakai buat foya-foya ya Pak ya. iya, Itulah memang kesenangan anak muda, suka foya-foya, suka party gitu ya. Ya which is nggak apa-apa dong. Nanti jadi kalau misalnya kita tua nih, kita bisa cerita ke cucu kita. Dulu nenek tuh tapi party-party gitu ya. enggak, tapi jangan terlalu berlebihan sih Ya menurutku tapi sih. boleh dong. Boleh, Mm-mm. tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kayaknya kalau jadi anak muda tuh jangan dituntut untuk serius banget gitu ya. Nanti masa mudanya juga kasihan gitu loh. Iya nggak sih? Dulu aku sering ingat banget bahwa aku dibilang sama kamu adalah aku terlalu serius banget di umurku. Iya benar. Mungkin karena itu, karena aku tuh tipe yang anak muda banget gitu. Anak muda yang ya yang pikiran itu cuma seneng-seneng gitu ya. Pikirannya cuma shopping, nonton, nge-mall, kuliah gitu, ngerjain Nah, tugas udah. aku tidak mempunyai privilege untuk itu. Yes, jadi sebenarnya kebutuhan ya. Dan nasib ya, Iya, takdir ya. Apa dong? iya bisa dibilang Fate ya. keadaan Ya, keadaan keadaan. sih. Ya keadaanku mau seperti itu, mau gimana lagi? Kalau aku nggak kerja, nggak cari duit, ya Eh, nggak bisa hidup. anyway ya, Bapak kan kerja di dunia properti nih, ya kan? Banyak nggak sih anak muda yang beli properti dan pernah nggak sih ngobrol-ngobrol kenapa sih bro lu beli properti gitu di usia sekarang kayak gitu? Oh, banyak banget. Apalagi kalau berbicara kayak gitu banyak juga. Apalagi yang segmennya menengah ke atas. Itu udah Hmm. mulai sadar banget. Tapi yang menengah ke bawah, mohon maaf, itu masih kurang teredukasi. Sebenarnya bukan kurang teredukasi Pak, kurang duitnya Pak, bukan kurang edukasinya. Sekarang Mungkin. kalau misalnya gaji Tapi UMR, misal, aku nggak setuju kayak gitu juga dong. Aku pada saat beli beli apartemen itu, aku punya pegang uang adalah 7 juta, tapi memang aku udah ada uang yang akan turun. Jadi udah ada perkiraan lah gitu. Aku punya uang 7 juta, aku booking fee kalau nggak salah 6 juta atau 5 juta gitu. Jadi aku paksain tinggal 2 juta buat hidup sampai nyambung uang itu turun. nah sekarang kan jadi case-nya gini loh, beda ya Pak ya. Kalau Bapak sebagai sales property waktu itu, bener kan? Bapak sebagai sales property dari tahun berapa Pak? 2014, 2014. Bapak untuk beli properti 2017 berarti which is 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun mengumpulkan duit untuk beli properti. Betul. Ya, tapi itu kan duitnya yang bukan yang ketakar setiap bulannya, bener nggak? Betul. Bapak bisa bulan ini jual 100 juta gitu kan. Maksudnya dapat fee 100 juta gitu. Misalnya bulan depan 30 juta. Maksudnya itu untuk angka-angka yang banyak. Bapak bisa bayangin nggak kalau orang yang gajinya UMR atau di bawah Ya UMR, cari penghasilan yang lain. ya kalau kebisaannya itu doang gimana? Ya dia malas sih. Ya enggak Kalau juga sih. kamu bicara kayak gitu, aku nggak setuju. Nah, sekarang kalau Kalau semua bicara orang kebisaannya cuma itu doang, aku sangat tidak setuju. kalau misalnya dia lulusan SD, Aku dia udah tua. aku SMA aja nggak lulus sebenarnya. SMA, ini SD. Kita ngomongin SD. Dia lulusan SD cuma bisa jadi tukang sapu. Mau dipaksa jadi apa Pak CEO? Nggak bisa dong. Bisa juga. CEO Ya apa? ada. Jualan sapu. Sebenarnya ya banyak lah, banyak orang yang nggak bisa kita paksa juga. Tapi Iya. ya buat teman-teman yang sekarang baru merintis, baru mulai kerja dan segala macam, ya aku punya pesan sih, jangan terfokus dengan kerjaanmu itu tok gitu. Cari value lo di mana gitu. Cari
kebiasaan lo di mana, skill lo di mana. Nanti lo akan mendapatkan uang dari skill itu gitu. Kayak Ya. kamu dulu nyangka nggak pada saat kita nikah, habis itu aku bakal keluar dari dunia properti. Sebenarnya kamu nggak keluar dari dunia properti sih, kamu tetap di dunia properti tapi dari sudut yang Yes. lain. Aku bisa nggak hal itu sebelumnya? Nggak bisa kan? Ya aku nggak tahu ya, karena aku kan nggak kenal dia dari lahir ya pemirsa ya. Nah, tidak. Sepas aku kenal sama kamu deh, aku ngerti nggak tentang dunia YouTube dan segala macam dunia digital? Enggak kayaknya deh. Nggak ngerti kan? Ya aku belajar gitu. Iya, tapi Untuk maksudku gini loh. Kayak banyak orang-orang di sekitar kita gitu ya, yang dengan pendidikan yang terbatas gitu kan, ekonomi yang terbatas. Kalau kita bilang, ya siapa suruh lo nggak nabung beli rumah, nggak bisa gitu juga. Karena apa ya? Ya mereka udah pada mentok gitu loh. Maksudnya gini Oke, loh, dengan usia yang memang sudah tua, kan mereka nggak mungkin sekolah ngambil ijazah SMA lagi gitu kan. setuju, Jadi maksudku mungkin yang bisa mereka lakukan adalah menyekolahkan anaknya menjadi setuju, menjadi apa ya, pengangkat derajat orang tua, mungkin setuju kayak banget, gitu sih. setuju banget. Kalau yang boleh kasih saran ya, ya mungkin pada anak yang disekolahkan itu, ya cari cari value lo, habis itu cari penghasilan yang lebih besar gitu. Banyak kok gitu. Banyak penghasilan yang memang dari kerja itu yang besar-besar gitu. Nggak cuma bisnis dan segala macam, banyak banget gitu. Tapi kadang orang itu terpatok di situ tok gitu terus. Oke. Jadi mereka nggak improve, mereka nggak apa ya bisa dibilang ya. Mereka di zona nyaman itu terus gitu loh. Mhm. Nah, sedangkan kayak aku, mungkin ada beberapa orang yang memang dari perantauan, dia dibuat tidak nyaman oleh keadaan. Jadi gimana caranya dia harus bergerak. Nah, itu yang membuat kita seorang seorang manusia itu menjadi seorang yang maju menurutku. Tapi ngomong-ngomong Pak, Mm. soal Bapak banget nih. ngomong-ngomong soal apa namanya, properti ya, Bapak kan di dunia properti sebagai sales properti dari tahun 2014 sampai 2021 Satu, ya. betul. Berarti kan sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun ya. 7 tahun Gimana lah. sih rasanya bekerja di dunia properti yang katanya kan kalau sebagai sales tuh sekali jual rumah yang 3M komisinya 2% which is 60 juta gitu kan. Nah itu gimana tuh? Belum lagi ditambah dengan closing fee dan segala macam. Ya itu mah gimana nggak bisa punya properti, Pak? Ya itu tadi. Jadi memang pada saat kita bekerja, banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak. Tapi kan kita bekerja harus sesuai dengan passion kita. Contoh, orang yang Sekarang aku tanya, passionnya IT nggak bisa dipaksa loh jadi sales properti. passionku apa coba? I don't know. Ya, aku Karena nggak ada passionnya jadi mencoba ke dunia itu kali aku ya, Pak. mencoba semua banyak hal. Tapi kalau misalnya orang yang udah kerja di dunia IT, sekolah di dunia IT, dia nggak bisa dong dipaksa jadi sales. Ya nggak harus jadi sales juga, dia bisa bikin programnya dijual bisa laku Iya betul miliaran juga. dolar. Iya betul betul. Nah, maksudku pada saat kita apa namanya menyukai atau di passion tertentu, ya udah dalemin aja, disalamin aja, nanti juga akan ada duitnya gitu. Nah, kalau tadi bicara soal apa namanya dunia properti, aku bisa dapat rumah atau dapat apartemen juga, dapat mobil juga, dapat istri juga, Oke. itu juga dari sales properti gitu. Dulu pertama kali merintis dari sales properti, habis itu naik jabatan dan segala macam, ya uangnya di situ. Nah, aku sangat menyarankan buat teman-teman yang baru mulai bekerja, mulailah di dunia sales. Why? Uangnya banyak, Oke. tapi banyak orang yang gengsi, Hmm. banyak orang yang malu. Kenapa kalian malu dengan pekerjaan? Kalau misalnya kuliahnya kedokteran gimana, Pak? Jadi sales masa, Pak? Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak lucu ya teman-teman ya. Sales sales alat kesehatan uangnya miliaran loh. Pak, ini dokter, Pak, sekolahnya 4 tahun tambah koas 2 Iya, tahun jadi tambah sales. bla 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 10 tahun disuruh jadi sales ya teman-teman ya. Enggak, ya kalau memang apa namanya itu yang terbaik buat dia, ya nggak apa-apa juga kan. Atau contoh dia bisa apa namanya eh, dokter kan katanya kan, jadi Ya. sales, jadi bisa jadi perantara rumah sakit, bangun-bangun rumah sakit bisa. Tapi anyway aku pernah denger, bukan pernah denger sih, pernah join di satu grup yang ada dokter jadi agen asuransi ya. Oh ada, Oh iya iya itu itu juga ada. duitnya banyak juga loh. Iya benar benar benar. Itu Gitu. jadinya dia lebih fokus ke dokter atau jadi Oh nggak agen tahu nih? nih. Nah, kalau bicara tadi ya, aku bisa dapat uang banyak itu dari properti. Jadi aku jual-jual properti, nanti aku dapat fee dari penjualan properti tersebut. Betul. Nah,
tergantung lagi aku joinnya itu di agent property atau di company developer. Nah kalau ceritanya aku dulu bekerja di developer, jadi gue dapat fee-nya itu dari pada saat kita menjual properti yang dimiliki sama developer itu. Ya lumayan lah, Ya lumayan lah Pak bisa lumayan banget. beli. Serius, aku sangat menyarankan sekali orang-orang untuk yang baru bekerja di dunia sales, apapun Jadi itu. highlight kali ini adalah jadilah sales kalau mau uangnya banyak gitu ya. Dan cepat, lumayan loh. Oke, atau jadi istrinya sales gitu. Ya, bener ya Pak ya? Supaya uangnya banyak gitu ya. Nah, beranjak dari properti apartemen, Bapak kan punya satu properti lagi nih yang udah beli gitu ya. Betul. Nah, itu gimana sih sebagai anak muda nih memberanikan diri untuk udah punya satu properti, which is lagi nyicil, terus Bapak nyicil lagi ke properti yang kedua. Apa nggak takut Pak kalau misalnya nanti nggak kebayar atau kebanyakan tagihan gitu? Dibilang takut, takut. Ya balik lagi, kalau kita tidak maksain, kita tidak akan pernah punya. Tapi kan Bapak udah punya tempat tinggal, ngapain Bapak beli tempat tinggal lagi? Masalahnya Anda tidak suka dengan tempat tinggal itu. Nggak serius, kalau dari Bapak sendiri kenapa Aku beli itu beli sebelum apartemen terus sebelum beli kawin. rumah ya? Iya, pengen punya rumah yang nyaman sih. Itu kan dalam waktu yang deket banget loh. Maksudnya kenapa Bapak nggak beli mobil Mercedes-Benz gitu atau misalnya keliling dunia gitu? Maksudnya ya which is sudah punya tempat tinggal terus habis itu menghabiskan sisanya untuk kesukaan Bapak. Bapak tuh sukanya apa sebenarnya? Sukanya Nah, kamu istriku gimana? nggak Aku serius, kalau sukanya Bapak tuh kerja. sukanya apa? Aku sukanya kerja. Oke. Tapi sekarang udah agak males-males sih. Sejak kantor dari rumah. Jadi Bapak sukanya kerja, jadi hobinya kerja gitu, Hmm. cita-citanya kerja gitu ya? Iya, mikir buat kerja, mikir buat bisnis besok apa lagi gitu. Oh, jadi Besok memang besok bikin video apa lagi nih Pen gitu. Sekarang. oke. Jadi memang hobi ya Pak ya beli properti ya? Kalau hobi kayaknya banyak banget ya. Iya, kesannya Enggak. banyak ya. Amin dong. Amin. Mudah-mudahan bisa beliin properti yang diinginkan oleh istri. Iya, Sekarang. amin gitu ya. Amin bersama yo. Amin. Amin. Kasih ini dong masukan gitu gimana supaya anak muda tuh semangat untuk beli properti. Sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana sih. Cuman aku pengen kasih pengertian bahwa pada saat kita membeli sebuah properti itu bukan suatu keborosan. Kita hanya memindahkan uang kita ke tempat yang lebih baru. Uang ini nggak bakal kemana-mana. Uang ini kalau kita properti ini kalau kita jual akan menjadi uang lagi. Jadi kayak hanya menabung ke tempat yang berbeda, dan properti ini kan bisa ditinggalin, bisa disewain dan segala macam. Itu sih. Karena kadang pada saat kita mau menyicil dan segala macam, ya uangku nanti tinggal dikit dong. Enggak, lo nabung kok, uang lo masih ada gitu aja. Uang lo tadi nggak bisa dipakai. Gitu. Berarti perlu kesadaran menabung juga ya. Banget. Ya kalau kita udah mulai punya uang banyak, ya gaya hidupnya jangan Makin bertambah. ya walaupun aku bisa ngomong kayak gini sekarang, dan aku tetap ngelakuin gaya hidup yang bertambah juga sih pada saat. Tapi ya wajar sih anak muda ya. Betul, tapi jangan berlebihan aja. Oke, jadi ada tips-tips untuk anak muda supaya semakin semangat beli properti nggak? Dan gimana sih supaya memilih properti yang tepat? Oke. Yang pastinya pertama kali adalah jangan ke propertinya dulu deh. Tapi gimana caranya kita bisa menghasilkan uang untuk membeli sebuah properti. Kita perbanyak dulu, kita perkaya knowledge kita dulu, kita perkaya skill kita dulu. Jadi kita punya value, dan itu value ini nanti akan menjadi sebuah uang itu kita kumpulkan. Setelah kita kekumpul akan menjadi sebuah properti, kita bisa beli di situ sih. Berangkat dari situ dulu aja gitu. Jadi kalau kita sekarang masih gajinya pas-pasan, masih gaji UMR, maaf kata gitu kan, ya udah kita kerjanya ngapain nih? Contoh kita anggap aja kita kerja sebagai admin. Contoh gajinya udah ketakar segitu kan. Ya udah, apa ini yang bisa kita lakuin untuk kita mendapatkan uang lagi? Kita bisa jualan di online shop dan segala macam, itu kan bisa juga. Atau apa gitu, ya udah skill apa yang kita punya kita jadiin uang. Jadi harus lebih gigih ya. Harus dong, harus. Ya. Karena kalau kita ngandelin cuma dari satu sumber itu aja ya nggak akan pernah bisa. Benar. Menurutku, kecuali gaji lo udah 100 juta, 200 juta dari satu sumber itu tok, ya lo bisa aja gitu. Nah, kalau bicara tips membeli sebuah properti, banyak sih yang pasti. Membeli properti itu menurut Mas Santos, keinginan atau maksudnya gini, properti yang kita inginkan atau properti yang kita butuhkan lebih baik?
yang kita butuhkan. Jadi kayak misalnya Kalau yang kita inginkan, kita pengen penthouse-nya Mas Haris. bukan, maksudnya gini loh. Kita punya uang misalnya 500 juta ya Oke. contohnya. Itu bisa dapet apartemen di tengah kota yang kecil atau bisa dapet apartemen di pinggiran kota tapi besar. Lebih baik yang mana? Tergantung preference masing-masing. Kalau gue nggak mau tua di jalan. Kalau gue pengen semuanya simple. Kayak contoh gue tinggal di apartemen itu, tinggal turun ke bawah, bisa makan, bisa ke mall, bisa nonton dan segala macam. Jauh lebih mudah, jauh lebih efisien. Gue lebih suka kayak gitu sih. Tapi pada saat setelah menikah semuanya berubah. Jadi tergantung kebutuhan dong, balik lagi. Makanya tergantung kebutuhan. Abis itu setelah menikah kan berubah, jadi pengen rumah yang lebih besar, yang bisa ajak anak buat jalan-jalan keliling komplek dan segala macam itu sih. Oke. Kalau bicara tips untuk membeli sebuah properti, ya pastikan dulu budget lo berapa. Setelah tahu budgetnya kira-kira anggap aja 1 M. Habis itu gimana kebutuhannya? Mau rumah atau apartemen? Karena kan pilihannya ya cuma itu kan. Habis itu let's say udah ketemu nih kebutuhannya. Oh ya udah, dia pengen dekat sama kantor, ya udah cari apartemen yang dekat kantor. Kalau rumah dekat kantor, let's say di Jakarta itu mustahil sih yang 1 M-an. Kecuali rumah di kampung ya. Ya, berarti opsinya adalah ke apartemen. Ya udah cari apartemen yang memang dekat dengan kantor, yang aksesnya mudah dan segala macam, yang bagus juga. Nah, balik lagi, kalian tuh butuhnya itu cepat-cepat atau enggak? Kalau butuhnya cepat-cepat, ya udah pilih apartemen yang udah jadi. Udah ready. Konsekuensinya adalah harganya mahal. Harga udah mentok lah. Enggak mahal sih, udah mentok gitu. Let's say kalau kita beli apartemen yang belum jadi 500 juta, pada saat kita udah jadi mungkin jadi 1 M. Nah, kita beli udah 1 M. Tapi garantinya adalah ya apartemen udah jadi, udah ada bentuk fisiknya gitu, nggak angan-angan aja gitu. Karena ada beberapa apartemen yang nggak jadi bangun dan mangkrak gitu. Itu agak ya itu sih. Tuh mungkin banyak anak muda ya yang takut beli properti gitu ya, karena nih uang besar pertama terus dibeliin properti. Betul. Milih developernya salah gitu. Aduh, kayaknya. Betul. Kalau apartemen takut ya. Kalau apartemen menurutku salah satu patokan utama adalah developer sih. Harus developernya. Developer. Menurutku. Jadi harus developer yang besar gitu. Betul. Yang udah terpercaya, track recordnya bagus. Kan ada banyak tuh. Kita sebut aja let's say Ciputra, Sinarmas. Iya ya. Mereka yang memang udah berkiprah sebagai jagoan-jagoannya properti gitu ya. Oke. Gitu. Iya karena kan kita sebagai anak muda gitu ya. Tadi nih misalnya mau jalan-jalan gitu keliling dunia, budgetnya 100 juta gitu. Itu bisa jadi DP buat apartemen loh. Nah, bisa jadi DP buat apartemen. Giliran di DP kan buat apartemennya mangkrak, nggak jadi gitu kan. Betul. Aduh, kayaknya bakal trauma tuh beli properti bisa-bisa. Ya, jadi buat para penonton yang masih muda untuk membeli properti, tadi tuh ada tips kalau misalnya apartemen, carilah developer yang udah terpercaya, yang track recordnya kira-kira semua proyeknya tuh bangun jadi gitu. Betul. Dan sampai serah terima. Biasanya kalaupun developer besar terus bermasalah, ya dia akan bertanggung jawab. Pasti gitu. Pasti sebuah properti tidak ada yang mulus 100%. Ya contohnya kayak ini ya, Lipo ya. Apa kemarin tuh? Yang Meikarta itu kan. Aku dokumen. Enggak, maksudnya kan itu juga developer besar loh. Iya. Developer besar tapi ya at the end ada sih yang dibangun, cuman ada beberapa yang distrik 1, distrik 2 dibangun kok. Iya, mungkin nanti bakal dilanjutkan kali ya. Maybe. Ya. Itu aku dokumen ya. Oke. Jadi ya pilih developer, terus kalau ternyata kalian butuhnya buru-buru ya udah, yang nggak mau resiko pilih aja apartemen yang udah jadi. Yang udah ready dengan ya minusnya adalah harganya udah mahal. Betul. Ya, syukur-syukur kalian bisa cari yang BU yang miring itu juga nilai plus juga. Iya, kalau misalnya kita beli properti yang second tuh aman gak sih sebenarnya? Aman aja. Aman ya? Aman lah. Sama aja kok. Aman aja. Tergantung secondnya itu udah pernah dipakai atau belum. Kalau udah pernah dipakai ya udah berarti udah bekas orang gitu. Tapi kalau apartemen second tapi belum pernah ditempatin gitu, ya udah sama aja lah seperti baru. Jadi tips kedua kalau misalnya buat kalian yang mau beli properti, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Jadi
perjalanannya tuh mulus, Iya. bayarannya mulus gitu Karena gini, ya. apartemen ataupun properti yang lainnya itu adalah bukan barang yang apa ya, sering gonta-ganti, sering gampang dijual segala macam. Ya memang gampang dijual sih, tapi bukan kayak kita beli sepatu gitu loh. Mm-mm. Kan pasti akan jangkanya panjang karena Betul. kan itu bisa menjadi tempat tinggal, tempat investasi juga. Jadi ya harus pilih yang bagus juga sih menurutku. Oke, gimana? Para kaula muda udah pada ke apa nih ya? Kena semangatnya belum nih untuk Harus membeli harus semangat properti? dong untuk punya rumah sendiri. Iya dong. Daripada kita tinggal di rumah mertua ya kan, Iya, betul betul. lebih baik. Nanti di rumah mertua listrik habis kalian yang kena loh. Padahal Betul. kalian mau charger aja mikir gitu ya, listrik turun gak nih kalau gue nge-charge gitu ya. Betul, betul. Dan Oke. salah satu yang harus diingat juga pada saat kita dari muda sudah punya rumah atau punya properti sendiri, pada saat kita mau merit dan segala macam kita jauh lebih pede sih pastinya. Oh ya, jadi ke rumah mertua tuh kalau ditanya, Sekarang kamu aku udah tanya, udah punya rumah belum gitu kamu, ya? kamu nanya nggak dulu pas kita mau merit? Oh iya dong, ini kan sama dengan apa namanya? eh apa video YouTubeku, apa sih pria idaman gitu ya? Oke. Ya harus punya rumah, harus dong. Kita mau tinggal di mana, say? Kalau misalnya nggak punya rumah, say. Berarti kalau aku nggak belum punya rumah nggak mau. Ya nggak bisa, belok ke rumahku juga udah nggak boleh sama mamaku tuh kayaknya. Oh, Iya, ya berarti itu itu penting kan? iya dong, karena ya tadi balik lagi sebagai perempuan, aku kan gak punya rumah nih, rumahnya rumah orang tua gitu kan, dan aku nggak mungkin ikut ke rumah mertua ya saya, Betul. nanti saya nggak bisa bangun siang gitu kan. Jadi ya suaminya harus sudah punya rumah pastinya. Betul. Mau itu masih nyicil, mau itu udah lunas, yang penting ya udah punya rumah gitu sih. Betul sekali. Gimana? Ada kata-kata terakhir? Oh, kata-kata terakhir jadi serem ya. Maksudnya ada ini nggak statement terakhir supaya para anak muda nih makin semangat Enggak, untuk beli aku mau properti? kasih itu buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek jangan tiru Talita. Loh? Kalian harus punya properti sendiri juga. Baik cewek Oke. ataupun cowok harus punya properti sendiri. Apalagi sekarang kita cari duit juga jauh lebih mudah menurutku sih. Oh Dengan ya? dengan keterbukaan informasi, Iya dengan benar sih. teknologi, Benar benar benar. kita bisa jadi TikToker, kita bisa jadi YouTuber, kita bisa jadi apapun yang kita mau kan. Banyak chance ya. Banyak chance-nya. Iya, anak muda sih intinya semangat, jangan pantang menyerah, harus Membuka peluang gigih gitu aja ya. Iya. gitu. Habis Karena kayaknya nggak mungkin ada suatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya harusnya ya. betul, Even ya nyopet aja ada hasilnya gitu. betul. Apalagi pekerjaan yang halal gitu sih. Setuju sekali. Oke. Terima kasih Mas Udah itu Santos. aja. Udah itu aja. Wah. Jangan lama-lama. Terima kasih Pen udah. jangan lupa nanti tagih bilnya. Terima kasih udah datang di podcastnya Ngoper. Udah jauh-jauh datang ke sini. Makasih banyak. Dan Sukses terus buat podcastnya. makasih, makasih, makasih. Jangan lupa nonton nanti kalau Pasti. udah tayang. Dan segitu aja podcast kali ini. Jadi buat kalian para kaula muda, kalau misalnya kalian mau beli properti atau enggak, sebenarnya itu balik lagi ke preference kalian masing-masing. Tapi memang membeli properti itu adalah suatu investasi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berinvestasi, dan properti itu salah satu investasi yang bagus juga, karena kan harga properti selalu naik gitu ya. Harga tanah selalu naik. Jadi jangan pernah khawatir untuk memindahkan uang tabungan kalian, kalau katanya Mas Santos, ke properti. Jadi uang cash nih atau uang yang didepositokan mendingan dipindahin ke properti aja gitu. Oke, sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di komen, jangan lupa di like. Terus kita juga boleh banget ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Nanti Pak Santos juga bisa bales ya Siap. komentar-komentarnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya ada sanggahan gitu ya dari yang tadi kita bincang-bincang, itu boleh banget. Itu tadi opini kita aja lah ya. Ya, disclaimer kalau itu adalah bukan suatu yang harus gitu. Betul. Jadi, tapi itu hanya apa ya, opini kita, pendapat kita tentang beli properti di usia muda. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa dibeli parfumnya nih. Ini untuk yang perempuan, itu untuk yang laki-laki tolong diangkat. Nah, ini buat Ini yang untuk laki-laki. dan ini untuk yang perempuan. Nanti kalian bisa cek di linknya di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Dan aku Santos. Bye bye.